Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya, memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan suatu unsur yang penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam bertutur kata setiap hari. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan cepat apa yang ingin disampaikannya, baik lisan maupun tulisan. Di samping itu, pemilihan kata harus pula sesuai dengan situasi dan tempat penggunaan kata-kata itu. Makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Sering juga makna denotatif disebut makna konseptual. Misalnya, kata makan bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan. Makna kata makan seperti ini adalah makna denotatif. Makna konotatif. Makna konotatif adalah makna asosiasi, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Kata makan apabila dalam makna konotatif dapat berarti untung atau pukul. Makna konotasi sifatnya lebih profesional dan operasional daripada makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang umum dengan kata lain. Makna konotatif adalah makna yang dikaitkan dengan suatu kondisi dan situasi tertentu. Misalnya, rumah, gedung, wisma, geraha, penonton, pemirsa, pemerhati, dibuat, dirakit, disulap. Makna konotatif dan makna denotatif berhubungan erat dengan kebutuhan pemakaian bahasa. Makna denotatif adalah arti harfiah suatu kata tanpa ada satu makna yang menyertainya. Sedangkan makna konotatif adalah makna kata yang mempunyai tautan pikiran, perasaan, dan lain-lain yang menimbulkan nilai rasa tertentu. Dengan kata lain, makna denotatif adalah makna yang bersifat umum, sedangkan makna konotatif lebih bersifat khusus. Misalnya, 1. Dia adalah wanita cantik, denotatif. 2. Dia adalah wanita manis, konotatif. Kata cantik memberikan gambaran umum tentang seorang wanita. Akan tetapi dalam kata manis terkandung suatu maksud yang lebih bersifat membuka perasaan kita. Kata umum dan kata khusus. Kata umum disebut superordinat, kata khusus disebut hiponim. Contoh kata bermakna umum adalah bunga. Kata bunga memiliki acuan yang lebih luas daripada mawar. Bunga bukan hanya mawar, melainkan juga melati, dahlia, anggrek, dan cempaka. Sebaliknya, melati pasti jenis bunga, begitu pula dengan dahlia, anggrek, dan cempaka. Kata bunga yang memiliki acuan yang lebih luas disebut kata umum. Sedangkan kata dahlia, cempaka, dan melati memiliki acuan yang lebih khusus dan disebut kata khusus. Kata konkret dan abstrak. Kata yang acuannya semakin mudah diserap panca indera disebut kata konkret, seperti meja, rumah, air, cantik, dan hangat. Sedangkan apabila acuan sebuah kata tidak mudah diserap panca indera, maka kata itu disebut abstrak, seperti ide, gagasan, angan-angan, kesibukan dan kehendak. Kata abstrak digunakan untuk mengungkapkan gagasan rumit. Diksi berdasarkan leksikal. A. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Contohnya, kata cerdas dan cerdik. Kedua kata itu bersinonim, tetapi kedua kata tersebut tidak persis sama benar. Contoh lain, agung, besar raya, cahaya, sinar, ilmu, pengetahuan, penelitian, penyelidikan, dan lain-lain. Di bawah ini akan dibahas beberapa contoh penerapan pilihan kata. Sebuah kata dikatakan baik apabila tepat arti dan tepat tempatnya, saksama dalam pengungkapan, lazim, dan sesuai dengan kaidah ejaan. 1. Kata raya tidak dapat disamakan dengan kata besar, agung. Kata-kata itu tidak selalu dapat dipertukarkan. Contoh, masjid raya, rumah besar, hakim agung. 2. Kata masing-masing dan tiap-tiap tidak sama dalam pemakaiannya. Kata tiap-tiap harus diikuti oleh kata benda,
sedangkan kata masing-masing tidak boleh diikuti oleh kata benda. Contoh, tiap-tiap kelompok terdiri atas 30 orang. Masing-masing mengemukakan keberatannya. 3. Pemakaian kata pukul dan jam harus dilakukan secara tepat. Kata pukul menunjukkan waktu, sedangkan kata jam menunjukkan jangka waktu. Contoh, seminar tentang kardiologi yang diselenggarakan berlangsung selama 4 jam, yaitu dari jam 8 sampai jam 12. Salah. Seminar tentang kardiologi yang diselenggarakan akan berlangsung selama 4 jam, yaitu dari pukul 8 sampai pukul 12. Benar. B. Antonim. Antonim adalah pemilihan diksi atau kata yang memiliki makna berlawanan atau berbeda. Adapun contoh pemilihan diksi berdasarkan leksikal antonim, seperti naik lawan katanya turun, besar lawan katanya kecil, tinggi lawan katanya rendah, dan hemat lawan katanya boros. C. Homonim. Homonim merupakan pemilihan diksi yang memiliki pelafalan dan ejaan sama, tetapi artinya berbeda satu sama lain. Adapun contoh pemilihan diksi berdasarkan leksikal homonim, seperti kata bulan, yang bisa memiliki makna sebagai satelit alami di bumi sekaligus arti waktu. D. Homofon. Homofon adalah pemilihan diksi yang memiliki ejaan dan makna berbeda, tetapi pelafalannya sama. Adapun contoh diksi berdasarkan leksikal homofon, seperti bang dan bang. Kedua kata itu memiliki arti dan ejaan yang berbeda, tetapi pelafalannya terdengar mirip. E. Homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti berbeda, tetapi ejaannya sama. Adapun contoh pemilihan diksi berdasarkan leksikal homograf, seperti 1. Makanan kesukaan Karin adalah tahu goreng. 2. Karin tidak tahu kalau hari ini dia libur. Dalam hal ini, tahu memiliki ejaan yang sama, tetapi bunyi dan maknanya berbeda. F. Polisyemi. Polisyemi adalah diksi atau frasa kata yang memiliki lebih dari satu arti, seperti bunga dan kepala. Contohnya, orang yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulannya. Karin adalah bunga desa yang jadi incaran pada pria. Dalam hal ini, kata bunga memiliki banyak makna, baik sebagai keuntungan, kecantikan atau sebuah tanaman. G. Hipernim. Hipernim merupakan diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencakup makna kata lainnya. Contoh pemilihan diksi berdasarkan leksikal hipernim, seperti kata sempurna yang bisa memiliki arti sebagai nilai yang baik, bagus, luar biasa dan lainnya. H. Hiponim. Hiponim merupakan diksi yang bisa terwakili oleh kata hipernim. Contoh pemilihan diksi berdasarkan leksikal hiponim, seperti ada binatang liar di kebun binatang, yang meliputi gajah, singa, buaya, rusa, kuda dan lainnya. Pada kalimat itu, kata binatang liar termasuk hipernim, sedangkan gajah, singa, buaya dan lainnya termasuk hiponim. Ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan idiomatik adalah kata-kata yang mempunyai sifat idiom yang tidak terkena kaidah ekonomi bahasa. Ungkapan yang bersifat idiomatik terdiri atas 2 atau 3 kata yang dapat memperkuat diksi di dalam tulisan. Contoh, Menteri Dalam Negeri bertemu Presiden Jokowi. Salah. Menteri Dalam Negeri bertemu dengan Presiden Jokowi. Benar. Ungkapan idiomatik lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Definisi atau batasan. Definisi adalah suatu batasan atau arti, bisa juga dimaknai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Kalimat ini sering kita temui ketika sedang mencari sebuah kata yang ingin dideskripsikan. Secara umum, definisi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu definisi nominal, suatu persamaan kata yang tepat digunakan, dan definisi formal, definisi logis atau real. Berdasarkan situs Stanford Encyclopedia of Philosophy,
Definisi nominal adalah definisi yang menjelaskan arti suatu istilah yang berisi informasi cukup untuk memberikan pemahaman tentang istilah tersebut. Definisi nominal merupakan definisi yang sederhana karena bisa berupa penjelasan sinonim suatu istilah saja. Contoh kalimatnya yaitu, atlet adalah olahragawan. Seruling adalah alat musik tiup. Kalimat definisi formal berisi kalimat penjelasan yang disusun berdasarkan logika yang dapat diterima karena sesuai dengan yang berlaku di masyarakat. Kalimat definisi formal disebut juga dengan definisi terminologis yang tidak mengandung perumpamaan dan memiliki dua makna atau menggabungkan dua frasa. Contoh kalimat definisi formal. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling pintar karena memiliki akal. Terima kasih.